Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Sukarsi MPD dari SMA Negeri 1 Lewiliang Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, pembelajaran yang akan disajikan adalah teks prosedur. Sesuai dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu mengorganisasikan informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang indikatornya terdiri atas membedakan pernyataan umum dan langkah-langkah dalam teks. Yang keduanya mengenali struktur dan kaidah teks prosedur. Yang ketiganya mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Serta kompetensi dasar 4.1 merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Yang terdiri atas indikator pertama menyusun kalimat-kalimat dalam teks prosedur, yang kedua memvariasikan kalimat-kalimat yang digunakan dalam teks prosedur, yang ketiga merancang teks prosedur dengan baik, yang keempat melakukan analisis kebahasaan teks prosedur, dan yang kelima adalah melakukan analisis struktur teks prosedur. Yang dimaksud dengan teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan, petunjuk-petunjuk untuk mencapai sebuah tujuan. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebutkan teks prosedur. Bisa sebagai petunjuk, ada juga yang dinamakan dengan kiat, tips, resep, cara jitu, atau lainnya. Yang intinya adalah prosedur. Struktur dalam teks prosedur terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan ini merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Biasanya, tujuan ini terdapat pada judul dan pengantar atau pendahuluan atau pembuka. Nah, di dalam judul ini, kita sudah tahu tujuannya apa. Contoh adalah cara membuat combro. Yang harus diperhatikan dalam pembuatan judul harus diawali dengan huruf kapital kecuali konjungsi. Untuk yang kedua, pengantar ini terdiri atas 3 kalimat yang menyertakannya. Untuk idealnya sebuah pengantar dalam teks prosedur. Ada yang dinamakan dengan kalimat deklaratif, yaitu pernyataan. Ada yang dinamakan dengan kalimat interrogatif. Dan yang terakhir ada yang dinamakan dengan kalimat imperatif. Untuk kalimat deklaratif dan kalimat interrogatif dia bisa bertukar tempat. Mau interrogatif dulu boleh atau mau kalimat deklaratif dulu juga boleh. Contoh untuk kalimat deklaratif yang tadi dengan judul cara membuat combro. Combro adalah makanan khas daerah Jawa Barat yang terbuat dari singkong yang diparut. Menurut ilmu kirata, combro adalah oncom di jero. Itu sebuah pernyataan. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat interrogatif. Pernahkah Anda membuat combro? Dan yang terakhir, di sini memakai kalimat imperatif. Dengan contoh, untuk mendapatkan combro yang lezat, ikuti langkah-langkah berikut ini. Selanjutnya yang kedua adalah langkah-langkah. Langkah-langkah ini adalah untuk mencapai tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan itu. Contohnya, ikuti langkah-langkah berikut. Karena kita tadi judul dari contoh ini adalah cara membuat combro, maka langkah-langkahnya juga di sini yang diambil adalah langkah-langkah membuat combro. Yang pertama, siapkan singkong yang sudah dikupas, dibersihkan dan diparut. Kemudian yang kedua, peras singkong yang telah diparut lalu beri garam atau bumbu penyedap. Yang ketiga, tumis oncom dengan bumbu sesuai selera. Yang keempat, ambil 1 sendok adonan singkong parut, beri oncom di dalamnya. Setelah selesai, goreng dalam api sedang. Selanjutnya yang ketiga dari struktur adalah penegasan ulang.
bisa berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Jadi, di dalam penegasan ulang ini setidaknya terdiri atas dua hal, yaitu yang pertama harapan, yang kedua adalah manfaat. Contohnya, dengan mengikuti langkah-langkah cara membuat combro, Anda dapat menikmati combro lezat dan bergizi. Di situ terdapat harapan dan manfaat. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan. Dalam teks prosedur ini, menurut saya pribadi, yang saya simpulkan ada 8 item. Yang pertama menggunakan kalimat deklaratif, yang kedua menggunakan kalimat imperatif, yang ketiga menggunakan kalimat interrogatif, yang keempat menggunakan konjungsi, yang kelima menggunakan pronomina, yang keenam menggunakan kata teknis, yang ketujuh menggunakan verba, dan yang kedelapan menggunakan pernyataan persuasif. Kita bahas satu persatu supaya semuanya jelas. Yang pertama menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang berupa pernyataan. Biasanya sebagai pengantar sebuah teks. Seperti tadi yang saya sebutkan pada judul. Jadi di dalam judul itu juga ada di dalam tujuan, ada juga di dalam pengantarnya. Kemudian di dalam ciri kebahasaan juga itu ada di dalam kalimat deklaratif. Contohnya adalah komputer merupakan satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Yang saya ambil dari buku paket kelas 11 halaman 10 untuk contoh yang dari kalimat deklaratif ciri kebahasaan. Kalau yang tadi saya ambil yang dari struktur itu adalah combro, deklaratif pernyataan tentang combro. Yang kedua adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini adalah kalimat perintah yang dibentuk oleh akhiran kan, akhiran i, dan partikel lah. Sebagai contoh di sini, kita ambil bentuk dasarnya. Jadi saya mengambil sengaja di sini ada bentuk dasar, ada imbuhan atau partikel, dan ada bentukan kata supaya lebih jelas. Kita ambil bentuk dasar kata pasti, yang diberi imbuhan kan, itu akan menjadi bentukan kata pastikan. Kemudian ada bentuk dasar tunjuk, diberi imbuhan kan, bentukan katanya menjadi tunjukkan. Ada bentuk dasarnya cerita, diberi imbuhan kan, menjadi ceritakan. Ada bentuk dasarnya hindar, kemudian diberi imbuhan i, menjadi bentuk katanya hindari. Dan ada bentuk kata jadi, imbuhan atau partikel yang dipakai adalah partikel lah, bentukan katanya menjadi jadilah. Selanjutnya kalimat interrogatif, yaitu kalimat tanya, yang biasanya dalam penggunaannya menggunakan kata tanya, yang diambil biasanya 5W1H dan ditandai dengan tanda tanya. Contohnya, tahukah Anda mengapa saat kita diterima bekerja pada suatu instansi harus diwawancara terlebih dahulu? Nah, di situ di dalam pernyataannya juga terlihat jelas bahwa kita mempertanyakan. Selanjutnya menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang diambil di sini oleh saya sebagai dasar, yaitu konjungsi koordinatif, ada penambahan seperti kata dan serta, kemudian ada pemilihan atau ada pertentangan tetapi melainkan, ada perlawanan padahal sedangkan, ada pengurutan lalu kemudian, dan ada penegasan bahwa. Selanjutnya ada konjungsi subordinatif yang terdiri atas 13 item menurut saya pribadi. Di sini menyatakan waktu, menyatakan tujuan, menyatakan cara, menyatakan alat, menyatakan sebab, menyatakan akibat, menyatakan hasil, menyatakan syarat, menyatakan perbandingan, menyatakan pengandaian, menyatakan komplementatif, menyatakan atributif, dan menyatakan konsesif. Contohnya banyak. Untuk konjungsi yang ketiga adalah konjungsi korelatif. Di sini ada 7 item. Yang pertama kata baik dan maupun, kemudian tidak hanya tetapi juga, bukan hanya melainkan juga,
entah, jangankan pun, sama sedemikian rupa sehingga. Ciri kebahasaan selanjutnya ada pronomina atau kata ganti. Yang dipakai oleh saya ada 6 kata ganti, yaitu yang pertama kata ganti orang, kata ganti kepemilikan, kata ganti tunjuk, kata ganti tanya, kata ganti hubung, dan kata ganti tak tentu. Ini karena dari pronomina ternyata pada sebuah teks semuanya ada. Jadi saya sengaja memberikan pronomina seperti itu. Selanjutnya menggunakan verba. Verba adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu proses perubahan atau kondisi yang bukan termasuk dalam sifat. Nah, di sini kata kerja yang ada buat saya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu verba material dan verba mental atau verba perilaku atau tingkah laku. Verba mental ini adalah verba yang menunjukkan tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang. Yang kedua untuk verba mental atau perilaku, ini kata kerja yang berhubungan dengan rasa, jadi tidak terlihat secara fisik. Kalau dari material misalnya seperti mencuci, kemudian kalau kita di dalam teks prosedur itu bisa misalnya membuat bolu, nah itu kata kerja material. Sedangkan untuk mentalnya di sini tidak terlihat secara fisik, misalnya bisa membayangkan seperti itu, berpikir dan lain sebagainya. Selanjutnya, dari ciri kebahasaan menggunakan kata teknis. Menggunakan kata teknis ini yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Kata teknis adalah komunikasi kata yang menjelaskan atau menggambarkan istilah teknis yang digunakan dalam bidang tertentu. Istilah teknis ini adalah suatu kata-kata yang berkaitan bersamaan dengan maksudnya dalam satu bidang. Jadi memiliki makna khusus atas bidang tertentu. Kalau misalnya ada dari biologi, ada makna-makna yang dari biologi, istilah-istilah dari biologi, dari bahasa Indonesia, dari matematika, dia punya istilah-istilah tertentu. Istilah teknis secara umum adalah istilah biasanya digunakan dalam teks yang memerlukan penjelasan terperinci, seperti dalam teks prosedur, dalam kuliah, atau dalam proposal. Istilah teknis adalah kata-kata yang memiliki arti khusus di bidang spesialis. Arti kata teknis adalah makna leksikal atau makna kamus. Oleh karena itu tidak termasuk dalam kamus umum. Jadi dia adanya di kamus populer. Dan yang terakhir dari ciri kebahasaan adalah pernyataan persuasif. Diartikan sebagai ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan atau membujuk secara halus. Di sini pernyataan persuasif adalah mengajak atau mengimbau seseorang untuk bisa melakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.